Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tuhan kita baik, sangat baik, karena anugerah dan kasih karunia Allah. Itu yang harus kita perkatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih karunia Allah, kita ada sampai hari ini. Di malam ini, sebelum kita akan masuk pada malam di mana kita harus beristirahat, saya ingin untuk membacakan firman Allah bersama-sama saudara yang sedang mengikuti siaran saya ini. Biar kita akan sama-sama merenungkan, dan jadilah perenungan firman Allah pada malam ini yang saya akan bacakan untuk menghentar saudara dapat beristirahat dengan nyenyak, dapat beristirahat dengan damai, tenang, dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Saya melihat di hari-hari yang begitu berat, sulit, sudah melihat berdampak kepada tekanan ekonomi. Di mana-mana masyarakat mulai berteriak kekurangan sandang pangan mereka. Dari luar negeri kita melihat mereka mulai menyeberang kembali kepada kampung halaman mereka karena tidak ada lagi pekerjaan yang mereka dapat kerjakan. Bahkan dari kota-kota yang besar, semua mengarah untuk kembali ke kampung halaman. Semua karena dampak daripada virus corona ini menyebabkan ekonomi sangat mengkhawatirkan untuk hari esok. Tapi saya ingin mau angkat firman Allah pada malam hari ini dalam Mazmur pasal 121. Secara khusus kepada jemaat GPD Haleluya yang sementara duduk bersama keluarga yang mengikuti siaran saya ini. Coba kita buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama firman Allah ini sebagai perenungan saudara, untuk saudara akan masuk dalam peristirahatan sepanjang malam hari ini. Dalam Mazmur 121 kita akan baca bersama 2, 3 nyanyian siar. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bisa saudara katakan amin? Haleluya. Tuhan adalah penjaga. Sangat jelas sekali firman Allah ketika kita membaca. Manusia pertolongannya terbatas. Manusia punya waktu untuk dapat melihat kita. Di waktu malam dia akan terpisah dengan kita sebagai manusia. Di waktu dia beristirahat, dia tidak dapat terganggu atau diganggu. Tetapi Tuhan kita janjinya dalam segala waktu dia ada bersama kita. Di waktu malam
di waktu siang. Begitu jelas firman Allah berkata di dalam ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Mungkin fisik kita tidak melihat Allah itu ada, tetapi roh yang ada dalam saudara akan berkata ada Tuhan dekat dengan kita. Ada Yesus dekat dengan kita. Kalau dia berkata dia adalah penjaga, dia tidak terlelap. Pegang baik-baik perkataan firman Allah ini. Dia adalah penjaga yang setia. Dia dapat memberikan pertolongan di saat-saat di mana kita tidak dapat berdaya. Dia dapat memberikan penghiburan di saat kita susah. Katakan saja di hari-hari ini kita sedang memikirkan untuk hari esok. Kita sedang memikirkan keadaan ekonomi kita untuk hari yang akan datang. Mungkin persiapan saudara mulai menipis. Katakan tabungan yang saudara tabung selama ini mulai terasa, mulai kurang. Tapi peganglah firman Allah. Dikatakan oleh firman Allah, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ayat 7. Ia akan menjaga nyawamu. Ini jaminan yang sangat luar biasa. Saudara kenal dengan asuransi jiwa. Kalau engkau sakit, ada klaim asuransi. Tapi kadang-kadang tidak bisa langsung cair. Ya, ketika engkau klaim kepada asuransi. Tetapi Tuhan setiap waktu dia ada. Setiap saat dia ada. Di saat engkau berseru. Di saat engkau mengangkat imanmu kepada dia, Tuhan, tolonglah kami. Katakan, Tuhan, kami tidak kuat melihat keadaan seperti ini. Tuhan adalah penjagamu. Bahkan firman Allah berkata, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Katakan, hal-hal ini bukan matahari secara alam yang kita lihat ke langit, tetapi mungkin ini berbicara daripada panasnya permasalahan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi ayat ini berkata, di mana engkau tidak akan disakiti dan tidak tersakiti, karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kita. Sebab itu kalau saya melihat perbandingan kesulitan yang pernah terjadi kepada bangsa Israel dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga, apa yang dikatakan orang-orang percaya, apa yang dikatakan Nabi Habakuk pada saat itu? Dalam pasal 3 ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keadaan ekonomi sedang kering, katakan tidak ada hasil. Tetapi ketika engkau melihat apa yang dikatakan firman Allah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-18, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Katakan, Allah penjaga kita. Allah itulah yang akan menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Malam ini firman Allah yang saya dapat sampaikan untuk menghentar saudara akan masuk pada peristirahatan. Apa yang saya baca dalam ayat yang pokok tadi, Tuhan akan menjaga engkau. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, kambing domba terhalau daripadaku, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perkatakan ini setiap hari dengan iman saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu kesusahanmu, Dia tahu keperluanmu, Dia tahu apa yang sedang engkau hadapi di hari-hari ini. Tapi saya katakan kepada malam, angkatlah iman, kobarkanlah iman. Iman kepada Yesus, Allah yang sempurna, Allah yang menyelamatkan kita. Dia sudah mati, Dia bangkit dari antara orang mati, Dia naik ke surga. Karena Dia katakan, aku pergi akan menyediakan tempat bagimu. Dan Dia katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu di mana Dia berada. Di situ juga kita akan berada. Kesulitan yang kita hadapi ini, jangan kita melihat hal-hal yang terlalu menekan dalam pikiran saudara yang terbatas ini. Tapi lihatlah semua, di dalam permasalahan ini ada Tuhan. Ayub berkata, di dalam badai ada Tuhan. Haleluya. Tuhan ada bersama dengan kita di sepanjang malam ini. Pegang firman Allah kuat-kuat, masukkan dalam hatimu, dalam pikiranmu. Maka engkau akan melihat segera pertolongan akan datang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat malam. Amin.